Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedan mewah terbakar di Jalan Bintaro. Upaya pemadaman untuk air roda 4 saat ini terus berupaya. Sistem zonasi sekolah swasta terancam tutup karena tidak ada siswa baru. Ditinggal sholat maghrib, motor raib dibawa pencuri. Aksi kejahatan bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di parkiran umum atau halaman rumah. Pelaku curanmor bahkan tidak ragu mencuri motor di halaman masjid. Seperti yang terjadi di Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Satu motor milik jemaah Masjid Al-Muhajirin raib saat pemilik sedang sholat maghrib. Berdasarkan rekaman CCTV, satu pelaku menggodol motor dengan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil merusak lubang kunci motor dan membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Pelaku sempat mengincar motor Matic lain, namun kesulitan karena motor terkunci ganda. Lalu pelaku bergeser mencari motor yang tak terkunci ganda. Pura-pura ya seolah-olah mau ke kamar kecil lah gitu. Setelah orang sholat, dia mulai beraksi. Dia awalnya duduk di motor Beat merah di sebelahnya. Karena motor Beat merah itu dikunci stang, dia agak kesulitan tuh. Tapi udah sempat rusak itu kuncinya. Karena nggak dapet, mungkin buru-buru dia pindah ke sebelahnya. Kebetulan di sebelahnya adalah motor Scoopy putih itu. Nah, motor Scoopy putih karena nggak dikunci stang, sebentar udah langsung kena. Dengan bermodal rekaman CCTV, pemilik kendaraan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Prihatin dengan kondisi jalan yang rusak, seorang warga rela merokok kocek pribadi untuk memperbaiki jalan yang rusak. Perbaikan jalan dilakukan di ruas Jalan Kadomas Ciekek, tepatnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, yang sempat viral karena warga menanam pohon pisang hingga membentangkan spanduk protes terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang. Ruas jalan yang menjadi akses utama warga beraktivitas itu dibiarkan rusak dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Namun saat ini, ruas jalan tersebut tengah diperbaiki oleh para warga. Sejumlah warga mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya perbaikan jalan ini. Menurutnya, warga sempat menyampaikan kekecewaannya dengan menanam pohon pisang di jalan tersebut. Bahkan warga juga membentangkan spanduk bertuliskan wisata jalan rusak sebagai aksi protes terhadap pemerintah daerah. Sebagai warga masyarakat di sini merasa berterima kasih ada yang peduli terhadap kondisi jalan di Cikek Kadomas ini. Karena kondisi ini sebelumnya udah lebih dari 25 tahun terbengkalai, jadi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah ini alhamdulillah ada realisasi pelaksanaan pekerjaan dari dermawan, gitu, salah satu warga Pandeglang. Namanya kalau nggak salah Ibu Haji Diana Jayabaya. Beliau yang membantu perbaikan jalan di sini di Cikek Kadomas. Dari saya pribadi dan keluarga, karena memang saya udah ngelihat dari sosial media, kalau nggak salah ini udah cukup lama juga viral, sampai kemudian masyarakat di sini nanam pohon pisang ya. Jadi sebagai warga Pandeglang agak terenyuh gitu. Terus kemudian saya memberikan bantuan lah ala kadarnya, sebetulnya tidak begitu sempurna, tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan untuk membantu masyarakat di sini perbaikan jalan, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk masyarakat di sini dan orang umum juga.
Diana Jayabaya berharap pemerintah daerah ke depannya bisa lebih peka dan peduli terhadap kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat karena menurutnya infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Berada di balik jeruji besi bukan berarti tidak bisa berkreasi. Bahkan pihak lapas biasanya menyediakan berbagai macam kegiatan untuk mengasah keterampilan para penghuninya. Seperti yang bisa dilakukan sejumlah warga binaan yang menghuni Lembaga Permasyarakatan Pemuda kelas 2A Kota Tangerang. Dengan memanfaatkan limbah kertas koran, para warga binaan bisa menyulap menjadi celengan berbentuk karakter kartun yang lucu. Beberapa bentuk celengan yang biasa dibuat yakni berbentuk Hello Kitty, Doraemon, Shinchan, Pokemon, Soga, panda, pesawat, dan kapal layar. Untuk membuat celengan ini, warga binaan cukup menyediakan limbah kertas koran, lem, dan pewarna. Untuk membuat celengan ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Limbah koran yang sudah dipotong sesuai ukuran, kemudian dilinting hingga menyerupai lidi. Setelah itu lintingan kertas dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Celengan kemudian diberi pola lukisan sebelum diwarnai sesuai warna yang diinginkan. Ada sekitar 5-7 orang warga binaan yang biasa mengerjakan pembuatan celengan dari mulai produksi awal hingga finishing mewarnai celengan. Hasil pembuatan ini dijual kepada pelaku usaha UMKM, salah satunya di Gerai Lengkong, Tangerang Selatan. Harga celengan hasil karya warga binaan ini dijual dengan bermacam harga sesuai dengan bentuk dan ukuran. Lapas Pemuda ini tentunya warga binaan kami kita berikan keterampilan. Jadi salah satunya adalah keterampilan membuat celengan karakter. Jadi celengan karakter ini berbahan baku kertas koran. Kertas koran yang digulung-gulung sehingga berbentuk seperti lidi. Nah, setelah berbentuk seperti lidi tentunya akan disambung antara yang satu dengan yang lainnya, disambung menjadi suatu bagian, dan setelah itu tentunya akan dibuat pola. Jadi pola wajah dari karakter sesuai dengan pemesan. Ini salah satu karakter kartun yang dipesan oleh orang. Jadi prosesnya setelah koran tersebut disambung akan dimal wajahnya, setelah itu akan diwarnai. Selain membuat celengan karakter dari olahan limbah kertas, warga binaan juga diajari membuat bordir, batik ekoprint, serta keterampilan lainnya. Diharapkan keterampilan ini bisa digunakan saat warga binaan sudah bebas kelak. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.